Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian sudah bisa hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya duduk di depan bukan berarti saya lebih paham atau lebih mengerti, tapi insya Allah kita sharing, kita berbagi pengetahuan. Bahasa Inggrisnya mah apa Pak Haji? Sasirin sabanyirin gitu Pak Haji ya. Mudah-mudahan bisa saling mengisi. Ada yang paham mengenai ilmu fikih bisa disampaikan di sini, begitupun yang paham mengenai ilmu Al-Quran. Terus mungkin sedikit saya paham mengenai ilmu kedokteran. Insya Allah kita berbagi, bukan berarti lebih paham atau lebih pintar. Pada kajian sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang apa itu penyakit, macam-macam penyakit, terus berbagai macam metode pelayanan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang berbagai macam penyakit, yaitu ada berapa macam kemarin tuh? Penyakit fisik, penyakit psikis atau penyakit jasmani rohani. Terus pelayanan kesehatan juga ada preventif, kuratif. Satu lagi apa ya Ustaz? Promotif. Nah, sebenarnya dalam pengobatan, ketika kita sudah mengetahui tentang suatu penyakit, terus cara mendiagnosanya, terus cara mengobatinya sudah selesai semua tuh, sudah tamat. Jadi pelajaran kemarin sebenarnya sudah selesai insya Allah. Nah kemudian kita hanya menambahkan sekarang sedikit-sedikit. Ada sebuah hadis yang mengatakan segala macam penyakit ada obatnya kecuali satu penyakit. Ada yang tahu? Alhamdulillah, betul, penyakit tua. Kalau penyakit tua memang tidak ada obatnya. Kalau dalam istilah medis mungkin istilahnya itu penyakit degeneratif. Kalau mesin 5 tahun udah rusak. Tapi kalau orang biasanya merasakan keluhan itu di usia 40 tahun ke atas. Di sini ada yang sudah tua belum? Insya Allah belum ya. Kalau sudah muda mungkin sudah. Kita tes sedikit. Boleh diangkat tangannya semua. Boleh tangan kanan atau tangan kiri. Sudah diangkat. Sekarang ditekuk. Jangan mengepal tapi ditekuk.
Ditekuk udah semua. Coba lihat nempel enggak ininya. Jari dengan telapak tangannya nempel enggak? Masih nempel. Ada yang sudah tidak nempel? Siapa yang tidak nempel? Nah, ini salah satu tanda kalau misalnya sudah ada osteoartritis namanya. Kalau sudah ada peradangan sendi, ketika ini di pagi-pagi diangkat terus ditempelkan seperti ini, sudah tidak nempel, ada celah, bisa jangan mengepal tapi gini. Nah, artinya itu sudah ada osteoartritis. Kalau dalam istilah medis morning stiffness. Jadi ketika bangun pagi pegel-pegel badannya, pada sakit, nanti setelah 5 menit atau 10 menit rada mendingan, artinya itu sudah ada radang sendi. Nah, diangkat, nanti mungkin boleh dicoba ke istri, ke ibu di rumah, angkat, ininya ditekuk. Nah, kalau sudah tidak nempel, artinya sudah ada radang sendi. Radang sendi 70% karena asam urat. Banyak memang penyebabnya. Terus diantaranya juga ada yang sudah tidak nempel, Bapak, di gini. Nah, itu salah satu tes. Terus mau tes berikutnya? Sekarang kedua tangan ditempel di paha. Salah satu mengepal. Nah, sudah semua. Salah satu di paha, dua-duanya salah satu mengepal. Terus yang ini dipukulkan ke paha pelan-pelan. Yang satu lagi digesek. Ke depan, maju mundur. Masih bisa? Alhamdulillah. Sekarang dibalik. Terus dibalik. Nah, itu salah satu latihan koordinasi. Kalau misalnya sudah ada masalah dengan koordinasi, nah itu juga bermasalah. Nanti mungkin Pak Nur Rahman bisa mengembangkan senam otak. Jadi untuk menstimulus otak kita ada nanti senamnya. Di antaranya gerakannya seperti itu tadi. Ada yang seperti ini. Pasti ya mungkin tahu ya. Itu banyak nanti gerakannya. Terus kita kembali ke ada penyakit itu, penyakit jasmani, penyakit rohani, dan pengobatannya pun ada istilah daun, ada juga istilah maradun, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun. Kalau daun itu lebih cenderung ke penyakit fisik, kalau maradun itu lebih cenderung ke penyakit hati. Nah, untuk pengobatannya juga likulidain dawa, ada dawa. Kalau dawa lebih cenderung ke pengobatan penyakit fisik. Terus ada istilah juga asyifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, seperti yang tadi kita dibacakan di awal, bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa sebagai obat. Nah, kalau syifa obatnya itu lebih cenderung ke dua-duanya malah. Jadi bisa mengobati penyakit fisik, berikut bisa mengobati penyakit psikis, penyakit rohani. Ada yang pernah dengar cerita ada seseorang yang sudah divonis
akan meninggal sekian bulan ke depan karena sudah kena kanker stadium 4. Jadi setiap penyakit itu biasanya ada stadium-stadiumnya, ada grade-grade-nya. Nah, kalau kanker kalau sudah stadium 4 artinya sudah istilah medisnya itu metastase. Jadi sudah masuk peredaran darah, ikut ke seluruh badan. Makanya suka dikasih selain diangkat tumornya, biasanya di kemo. Nah, setelah di kemoterapi sakitnya luar biasa, efeknya juga luar biasa. Nah, ini ada seseorang yang sudah divonis kanker stadium 4 dan dinyatakan akan meninggal beberapa bulan ke depan. Beliau datang ke suatu pesantren, minta satu tempat di sudut masjid ke kiai. Beliau setiap hari baca Al-Quran terus di luar makan, sholat, setelah itu baca Al-Quran terus karena beliau meyakini bahwa Al-Quran memang jadi obat sebagai syifa tadi. Kalau syifa mengobati penyakit fisik, juga mengobati penyakit psikis. Beliau baca terus setiap hari, dan pada satu hari dia menggigil, keluar keringat sampai karena nggak kuat dengan dinginnya, karpet digulung menyelimuti beliau. Orang-orang kaget, datang menghampiri beliau, keringatnya bau, terus tidak sadarkan diri. Ketika sadar, beliau segar bugar, diperiksa, tumornya hilang. Itulah keajaiban dan sekarang sudah ada penelitian, ketika kita membaca Al-Quran, bagusnya kan didawamkan, didohirkan ya Ustaz ya. Nah, ketika didohirkan, dizaharkan, getaran suara ketika kita membaca Al-Quran ternyata bisa mengaktifkan sel-sel kita, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Berikut bisa mengaktifkan sistem imunitas kita. Itulah pentingnya kita tahu mungkin Ustaz ya, cara membaca Al-Quran, terus harus sesuai dengan makhrajnya, tajwidnya, karena memang Al-Quran begitu ajaibnya untuk sebagai sifat tadi, sebagai pengobat mau penyakit fisik ataupun penyakit psikis, penyakit non medis. Terus dalam perkembangannya pengobatan modern itu pengobatan itu berkembang berbagai macam. Kalau yang ada sekarang yang cukup memimpin di depan adalah pengobatan modern. Setelah itu ada pengobatan Chinese medicine, pengobatan Cina. Terus yang ketiga India. Pengobatan cara Nabi itu masih rada tertinggal karena memang interestnya berbeda, dan perkembangan ilmu pengobatan itu semua juga didasari oleh akidah pada dasarnya. Makanya penting kita untuk mengembangkan pengobatan cara Nabi, karena ujung-ujungnya prinsipnya itu adalah menyangkut akidah. Kalau misalnya ada istri kita hamil, mau dibawa ke rumah sakit Islam atau ke rumah sakit Kristen, itu penting. Mungkin rumah sakit Kristen fasilitasnya lengkap, pelayanannya bagus, tapi ada prinsip yang berbeda. Kalau di umat Islam, anak lahir itu kan dalam keadaan bersih, sedangkan kalau di Kristiani ketika lahir
membawa beban dosa. Nanti setelah dibaptis baru dia bersih. Jadi si dosanya nanti akan ditanggung. Nah, karena prinsip itu dalam penanganan juga berbeda. Kalau misalnya dalam pilihan hidup antara mati, mau ibu atau anak yang dipilih, dokter harus memutuskan di situ. Kalau di Islam, di rumah sakit Islam, nanti yang akan diutamakan selamat adalah anak, bukan anak ibu, karena anak dalam keadaan bersih, tidak punya dosa. Nah, kalau di rumah sakit Kristen sebaliknya, itu prinsipnya. Terus misalnya India kan mengagungkan sapi. Nah, karena mereka mengagungkan sapi, air kencingnya bisa jadi obat. Nah, itu sangat penting bagi kita untuk mengembangkan pengobatan cara Nabi, karena ujung-ujungnya adalah menyangkut prinsip. Itulah kenapa kata Imam Syafi'i, ilmu yang harus dipelajari setelah ilmu fikih adalah ilmu kedokteran, ilmu pengobatan. Makanya pada abad ke-12 sampai abad ke-18, ketika umat Islam begitu pesat berkembang pengetahuannya, ilmu kedokterannya pun berkembang dengan sangat pesat. Bagaimana katanya ini bapak-bapak yang sudah tanggung dengan berbagai macam profesi, terus mau mempelajari ilmu kedokteran lewat mana? Sebenarnya ada yang mudah, seperti yang kita sudah tahu kemarin-kemarin. Bapak-bapak sudah tahu bekam? Siapa yang sudah tahu bekam? Acungkan tangan. Yang sudah tahu bekam, acungkan tangan. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Mungkin sekarang karena pengetahuannya medsos, informasi begitu cepat, bekam sudah mulai dikenal. Tapi pada tahun 2000-an awal, bekam itu dikenal baru 20%. 80% itu tidak tahu. Umat Islam yang tahu tentang bekam baru 20%. Dan dari 20% itu 90% belum pernah bekam. Nah, padahal mulai tahun 1980-an, ketika umat Islam dimarginalkan, ketika pengetahuan Barat semakin maju, bekam mereka sudah pelajari. Banyak dokter-dokter non-muslim yang sudah menjadi ahli bekam, malah mereka sudah menerbitkan buku seperti ada sebuah buku yang menyatakan 100 macam penyakit bisa disembuhkan oleh cupping method. Cupping method itu bekam. Padahal itu sebuah hadis. Ada hadis yang menyatakan dari Tobroni bahwa ada satu titik yang bisa menyembuhkan 72 macam penyakit, yaitu di sini, di Al-Kahil namanya. Malah kalau di sini di Umum Mughith bisa menyembuhkan 100 macam penyakit. Tanpa kita tahu mendiagnosa penyakit, terus metode pengobatannya seperti apa, kita tahu bekam, semua sudah dirangkum. Preventif, kuratif sudah ada di situ. Kalau pengobatan modern hanya kuratif pengobatan. Tapi kalau di bekam, preventif untuk mencegah penyakit sudah ada di situ. Terus kuratif pengobatan juga sudah ada. Ada satu metode pengobatan yang
bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit selain bekam. Kalau sejauh ini saya belum menemukan. Kalau pengobatan modern, mungkin karena orientasinya berbeda, industrinya sudah begitu maju, terkait dengan industri farmasi juga, terkait dengan kapitalisme juga, di situ bercampur dengan bisnis. Side effect-nya banyak. Kalau misalnya saya dalam praktek sehari-hari bisa 80 orang, 100 orang meriksa, bisa dihitung 1 jam berarti sekitar 15 orang. Kalau misalnya ngitung rupiah tinggal sekian gitu. Kalau bekam nggak bisa. Kalau bekam ada prosedurnya dan tidak ada pengobatan yang tidak seenak bekam sebenarnya. Ketika di bekam enak penerapan ya, enak kita dibikin rileks. Terus ada seorang teman ketika dia udah bekam aja, kalau misalnya punya keluhan apa udah bekam, dia bilang nggak mau takut ketagihan katanya gitu. Karena memang nyamannya itu, karena enaknya di bekam bikin ketagihan. Kenapa jadi enak, jadi nyaman di bekam? Karena ketika dibekam, dari perlukaan di kulit itu akan menghasilkan opioid alami, di mana opioid itu kalau kita kenal banyak itu opium, morfin adalah zat penenang yang sangat kuat. Jadi obat-obat sakit dari level terbawah sampai level yang paling atas itu adalah jenis morfin atau opium, itu yang dipakai anestesi juga. Nah makanya ketika dibekam perasaan nyaman, rileks, malah biasanya ngantuk. Nanti sedikit kita ulas, bekam bisa menyembuhkan penyakit apa saja, sebentar, cepat. Dan kalau misalnya nanti ada yang berniat pengen belajar bekam, paling tidak kita bisa membekam keluarga kita sendiri, insya Allah Pak ya. Yang mau belajar gratis, asal beli alatnya saja sendiri. Bekam itu prinsipnya 3 hal. 1, bisa membersihkan tubuh kita dari zat penyebab penyakit. 2, dari bekam bisa menghasilkan zat yang bisa menyembuhkan penyakit. Yang 3, menyeimbangkan tubuh kita. Luar biasanya untuk terakhir-terakhir ini, karena metode penelitian, karena pengetahuan yang begitu berkembang dengan pesat, penelitian tentang bekam pun sudah begitu pesat, sudah bagus. Nah, ada terapis bekam yang dicampur dengan metode lain. Beliau membekam, berikut juga akupuntur, berikut juga refleksi, berikut juga fasdu. Padahal di bekam itu sudah merangkum semua, tanpa praktik-praktik yang lain pun di bekam sudah dirangkum. Akupunturnya ada, refleksinya juga ada, malah yang menyebabkan penyakit. Salah satu contoh, ini sekilas saja, fungsi organ tubuh yang paling besar di dalam diri kita adalah kulit, dan
fungsi utama salah satu kulit adalah sebagai mengeluarkan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, yaitu melalui keringat. Nah, fungsi ekskresi lainnya adalah ginjal selain kulit. Permukaan kulit lebih besar daripada ginjal. Sementara kalau ginjal itu hanya mengeluarkan zat yang larut dalam air, kalau istilahnya itu hidrofilik. Tapi kalau kulit bisa mengeluarkan zat yang hidrofilik ataupun hidrofobik, yang bisa larut dalam air berikut yang larut dalam lemak. Nah, makanya ketika dibekam nanti ada yang encer sama ada yang kental. Kalau yang encer itu adalah zat-zat yang terlarut dalam air, seperti asam urat, racun-racun, obat-obatan. Itu nanti terkumpul dalam cairan yang encer. Nah, nanti ada substansi yang kental, itu adalah zat yang terlarut dalam lemak, seperti kolesterol, trigliserida, LDL, itu terambil dalam bekam. Makanya bekam bisa mengobati satu, itu bisa mengeluarkan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, yang bisa berpotensi menimbulkan penyakit. Yang kedua, bekam bisa menstimulus organ-organ tubuh kita. Ketika dibekam kan ada titik-titik sunah. Kalau dalam pengobatan modern itu cuma ada dua, pembuluh darah sama saraf. Tapi kalau di Chinese medicine, pengobatan timur itu ada satu lagi, yaitu titik meridian. Jadi ada titik-titik yang dimana titik-titik itu ternyata saling berkaitan, terus berkorelasi dengan organ. Jadi ketika titik itu distimulus, organ yang bersangkutan juga sama. Seperti misalnya ada masalah di mata, tidak usah matanya yang dibekam, tapi ada titik tertentu yang bisa dibekam. Nah, dalam pengobatan modern ternyata titik tertentu itu pun sudah diteliti sekarang. Jadi ada titik-titik tertentu yang memang di situ makrofagnya banyak, arteriolnya banyak, terus mast cell-nya banyak, leukositnya juga banyak. Jadi ketika di situ di stimulus, nanti daya tahan tubuh kita jadi meningkat, terus diproduksi juga hormon-hormon yang memang diperlukan oleh tubuh kita, seperti insulin, tiroksin. Salah satu yang penyakit yang memang salah satu penyakit yang agak susah obatnya, salah satunya adalah hipertensi. Jadi ketika seseorang sudah divonis hipertensi, biasanya disarankan untuk meminum obat penurun tekanan darah seumur hidup. Setiap hari diminum terus. Nah, dengan bekam ada satu ketika misalnya satu titik dibekam, yaitu titik meridian tadi, yang dimana di situ banyak mast cell itu distimulus, maka akan dihasilkan bradikinin namanya. Bradikinin itu nanti akan membuat pembuluh darah jadi vasodilatasi, mengembang, dan itu akan membuat tekanan darah menurun secara permanen, dan itu sudah dibuktikan. Jadi ketika belum membekam, orang itu ditensi, dan setelah dibekam tensinya jadi turun. Bukan artinya terus yang normal jadi rendah, malah jadi stabil. Biasanya kalau yang tekanan darahnya tinggi terus, dan beliau biasanya sudah mengkonsumsi obat anti hipertensi terus menerus, ketika setelah dibekam tekanannya jadi normal, jadi bagus. Nah, makanya kita yang sehat ataupun yang sakit disarankan berbekam minimal sekali seumur hidup. Alangkah bagusnya
sebulan sekali. Jadi ada tanggal-tanggal tertentu di mana pada tanggal tertentu itu adalah tanggal yang terbaik untuk dibekam. Tidak ada hubungannya dengan mitos, tidak ada hubungannya dengan apa-apa, karena memang ada kajian ilmiahnya di situ. Insya Allah nanti kalau yang berniat untuk ingin bisa bekam, bekam sebenarnya gampang. Hanya saja karena ada invasi, ada perlukaan di situ, makanya ada teknik tertentu, terutama adalah sterilisasi badan kita, sterilisasi alat juga. Nah, itu yang paling penting. Atau mungkin kalau misalnya kita ada umur, ada waktu ke depan, mungkin langsung praktek bisa Ustadz ya. Insya Allah kalau misalnya ada kesempatan nanti ke depan, terus yang punya alat silakan dibawa, nanti kita langsung praktek. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.